Tantangan 30 hari bersuara hari ke-6 dengan topik perjumpaan. Ingin ku berjumpa denganmu, tapi nyatanya kau tak ada di depan mataku. Asik. Siniar Raji Bersenandung. Perjumpaan adalah hal yang indah menurut orang-orang banyak. Emang betul. Berjumpa dengan orang banyak itu membuat kita semakin bahagia. Perjumpaan itu lebih terasa kalau berjumpa secara langsung, face to face, bukan lewat Zoom atau lewat Google Meet atau lewat video call WhatsApp. Itu rasanya kurang banget. Kalau ingin berjumpa saja. Cuma masalahnya kan karena COVID ya, jadi ya kita kurang-kurangin dulu physical distancing, berjumpa tatap muka gitu, kita kurang-kurangin sementara ini. Kalau pengen benar-benar bertemu ya pakai video call, Zoom, Google Meet, meskipun rasanya kurang memang. Saya akuin saya tidak bisa menjelaskan rasa apa ini yang kurang, tapi memang itulah faktanya. Ketika kita pengen ketemu seseorang, misalkan pengen ketemu orang tua, ketemu kakak adik di rumah, itu rasanya kalau tidak ketemu langsung kayak ada yang kurang gitu loh. Dan yang bisa kita lakukan sekarang, kalau kita posisinya berjauhan ya, terpisah jauh oleh jarak gitu, yang bisa dilakukan ya bertemu lewat online, lewat Zoom biasanya, atau WhatsApp call, video call. Biarlah kurang, yang penting bisa bertemu. Cuma gini, saya itu bingung soal perjumpaan ini. Saya masih merasa dilema untuk menyikapi bagaimana seharusnya dengan perjumpaan itu. Maksudnya gini, dilema saya ini dilema untuk bagaimana menyikapi perjumpaan itu. Kalau kita berjumpa dengan orang banyak, itu rasanya bahagia dan senang. Tapi nanti di akhir akan sedih, karena setiap berjumpa dengan orang, kita punya kenangan tersendiri dengan mereka. Gimana enggak setiap kali kita berjumpa dengan kawan kita atau orang baru, memang awalnya tidak bagus ya, tapi setelah berinteraksi dengan mereka, kita menemukan ikatan antara diri kita dengan dia. Kita merasakan adanya pertemuan, baik itu pertemuan dalam hal perbincangan, pertemuan dalam hal pikiran, mungkin juga hati, macam-macam. Akhirnya untuk bisa mengakhiri perjumpaan itu rasanya sangat sulit. Ketika seseorang sudah berjumpa, kemudian gara-gara perjumpaan itu akhirnya menjadi nyaman, lalu harus berpisah, itu rasanya sakit. Makanya sampai sekarang saya mikirnya bingung, saya mikirnya itu. Bahagia sih ketemu, berjumpa dengan orang baru atau bertemu dengan kawan-kawan. Cuma setelah itu ada perpisahan. Perjumpaan pasti diikuti dengan perpisahan. Ketika berjumpa mungkin bahagia, tapi setelah merasakan perpisahan, sedihnya luar biasa. Udah putus belum? Tapi memang benar, ini yang terjadi, yang saya alami. Sehingga sulit bagi saya untuk bisa melupakan memori dengan orang-orang yang sudah mengukir memori di kepala saya, sudah berjumpa dan ya gimana ya, berjumpa, berinteraksi dengan intens, itu sulit saya lupanya. Beberapa orang mungkin bisa melupakan itu, tapi saya kok tidak ya. Entah. Mungkin saya akan lupa ketika waktunya itu sudah sangat lama, plus juga ketika saya merasa dalam perjumpaan itu saya bukan orang yang terlalu
selalu berpengaruh gitu. Misalkan saya berjumpa dengan kawan-kawan satu kelas misalkan ya, 10 tahun kemudian ada salah satu kawan kelas saya menyapa di media sosial. Itu bisa jadi saya lupa, karena waktu di kelas waktu itu 10 tahun yang lalu di kelas itu saya bukan orang yang berarti apa-apa dengan bagi mereka gitu. Bukan yang ketua kelas, bukan anak yang berprestasi ya, anak biasa saja. Itu mungkin saya bisa lupa karena orang-orang tidak peduli dengan saya juga tidak peduli dengan orang-orang. Ya meskipun mungkin entah bagaimana kata orang, itu yang mungkin saya ingat. Cuma ini kejadian perjumpaan dengan orang-orang baru ya tidak semuanya bisa saya ingat. Kejadian yang soal kelas itu tadi memang terjadi sih. Saat saya kelas 6 di pesantren, itu kan saya dapat kelas 6Q gitu. Kelas 6 itu setara dengan kelas 3 SMA. Nah di kelas 6Q ini saya bertemu banyak banget orang baru. Dan mungkin saya masih ingat nama mereka, tapi saya udah lupa bagaimana bentuk wajah mereka, suaranya juga. Kemudian sekitar 5 bulan yang lalu ada salah satu teman kelas saya waktu itu di kelas 6 itu atau kelas 3 SMA itu menyapa saya lewat media sosial. "Jih, kamu masih ingat aku enggak?" Nah, sebenarnya dia memulai pembicaraan bukan dengan seperti itu. Dia memulainya dengan memberikan komentar di postingan saya di Facebook atau memberikan komentar di story Facebook, saya lupa. Yang jelas awalnya memberikan komentar, kemudian dia tanya, "Gimana Jay kabarnya? Masih ingat aku ndak?" Waduh, kamu yang mana ya? Ketika saya lihat foto profilnya, oh anak ini. Tapi saya lupa kalau dia itu teman kelas saya. Kocak nggak tuh? Ya memang saya akuin waktu itu saya tuh tidak terlalu dekat dengan teman-teman yang ada di kelas. Kemudian bukan jadi anak yang benar-benar ya berprestasi, bukan ketua kelas juga, nggak terlalu penting lah, bukan orang yang terlalu berpengaruh. Mungkin orang yang paling saya ingat itu kawan bangku sebelah saya, karena dia ini saingan saya juga nih. Namanya Rofiul Ilmi Alauddin, udah nikah dia. Ini saingan banget ya. Saya sama dia tuh saingan, pokoknya dalam pelajaran, dalam prestasi. Meskipun ya kami masih sama-sama harus berusaha gitu, karena ya harus tahu diri lah kita ini. Kelasnya 6Q gitu. 6Q itu kan tingkatannya lumayan jauh kan dari yang paling atas 6B gitu. Nah, biarlah. Ya seperti itu tuh contohnya. Nah, itu contoh kalau perjumpaan terus saya lupa. Tapi banyak banget perjumpaan tapi saya tuh merasakan kesedihan karena harus berpisah. Banyak sekali hal yang membuat saya itu jadi mengingat perjumpaan. Foto, lagu, bahkan rintik-rintik hujan itu menyimpan sejuta kenangan. Setiap butirnya itu menyimpan sejuta kenangan. Butir dari rintik hujan. Gimana enggak ya? Banyak peristiwa di masa lalu, tidak hanya dengan mantan, tidak hanya itu, tapi juga dengan ya kawan-kawan yang lain, dengan keluarga yang berhubungan dengan hujan, sehingga ketika ada hujan saya jadi ingat sesuatu. Ada hal lain yang membuat kita ingat sesuatu, yaitu bau. Ketika kita mencium bau parfum, kita jadi ingat seseorang. Ketika mencium bau makanan, kita jadi ingat ibu. Ketika kita mencium bau apa? Bau knalpot misalkan, kita jadi ingat motor di rumah dan lain-lain, bermacam-macam. Oh ya, pokoknya seperti itu. Dengan melihat benda-benda yang berkaitan dengan memori kita di masa lalu juga jadi ingat akan perjumpaan dengan orang-orang yang kita temui dulu di masa lalu. Ya, semoga
setiap orang yang kita jumpai itu memberikan kenangan yang baik untuk kita. Biar sedih ketika berpisah, tapi sedih itu sedih bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap dalam tantangan 30 hari bersuara di podcast Raji Bersenandung.